Nama saya Philip Adiane dengan NIM 63020210112. Saya dari kelas 6C dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak dosen. Yang pertama adalah ekonomi Indonesia melambat, daya beli masyarakat menurun dan perekonomian turun. Jelaskan respon pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut dalam konteks demand side policy. Jawabannya, respon pemerintah adalah dengan melakukan kebijakan yang mendorong demand side atau permintaan, diantaranya seperti yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu, yaitu memberikan bantuan tunai langsung atau BLT yang berfungsi untuk meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat yang melemah dikarenakan pelemahan ekonomi tadi. Dan juga subsidi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan permintaan seperti memberikan intensif yang untuk beberapa barang seperti kendaraan mobil dan lainnya. Hal ini sama, yaitu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Kebijakan lain yang bisa diambil adalah memberikan insentif pajak bagi perusahaan, kartu prakerja, dan bantuan umum untuk UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan diharapkan akan menguatkan belanja konsumsi karena pendapatan yang naik dan dapat menstimulus ekonomi untuk membaik. Dalam sisi moneter, pemerintah juga bisa melakukan penurunan tingkat suku bunga untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan pinjaman masyarakat yang akan dilakukan untuk konsumsi. Soal selanjutnya, jelaskan kedudukan pajak pada masa Rasul. Pajak memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan merupakan pendapatan pada masa Rasulullah. Namun pajak tidak hanya dikenal sebagai pendapatan negara, tapi juga untuk tujuan kemaslahatan dan membiayai berbagai kegiatan kenegaraan maupun sosial. Alasan utama diwajibkan pajak adalah karena ketimbangan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Tersebut disebabkan karena dana pemerintah tidak menyanggupi untuk menopang semua pembiayaan pengeluaran yang apabila pengeluaran tersebut tidak dibiayai akan memunculkan suatu kemudaratan. Macam-macam pajak pada masa Rasulullah ada diantaranya pajak kharaj dipungut atau pajak yang dipungut atas kaum non-muslim. Selain kharaj terdapat usir, yaitu pajak biaya impor dagang. Lalu di zaman Rasulullah juga terdapat pajak jizyah yang berasal dari kata jazah yang berarti imbalan atau kompensasi. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di dalam wilayah Islam sebagai bentuk perlindungan harta dan nyawa orang non-muslim. Soal ketiga, jelaskan reformasi pajak yang dilakukan Khalifah Umar dan masalah yang dihadapi, yaitu defisit neraca keuangan. Reformasi yang dilakukan Khalifah Umar diantaranya memberhentikan pungutan pajak bagi mu'alaf yang masuk dalam Islam. Selain itu juga Umar mengoptimalkan kharaj seperti menghidupkan tanah yang telah mati dan membebaskan petani dari pajak. Umar juga melakukan pemeriksaan keuangan yang lebih efisien dan efektif. Dalam hal penyaluran zakat, Umar menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima dan menekan masyarakat untuk membayar zakat, serta uang untuk mengembangkan infrastruktur. Cara untuk mengatasi defisit neraca keuangan pada masa Umar melakukan beberapa langkah seperti meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pajak yang lebih efektif dan efisien, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan sumber pendapatan alternatif seperti pengenaan pajak petani yang disesuaikan dengan hasil serta kemampuan bayar dari petani. Umar juga mengembangkan sektor-sektor yang memiliki potensi keuntungan. Yang keempat, jelaskan kedudukan zakat di Indonesia menurut undang-undang. Pengelolaan zakat tidak hanya jatuh di dalam hukum Islam, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan menetapkan bahwa zakat harus dikelola secara lembaga sesuai syariat Islam. Wajib pajak yang beragama akan dapat memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan atau zakat juga dapat mengurangi pajak. Zakat yang dapat dikurangi tadi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama, zakat berupa zakat atas penghasilan atau zakat profesi, lalu dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam, lalu dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah. Bukti pembayaran harus sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 6 PJ 2011. Dan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan atau oleh wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan untuk membayar zakat atau sumbangan. Sekian dari jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.